Bismillahirrahmanirrahim. Kita mereview penyampaian sebelumnya yang kemungkinan saya agak tergesa-gesa karena memang ada kumandang adzan yang telah didengungkan, dikumandangkan. Jadi kita balik ke disfungsi daripada cairan tubuh atau dikenal dengan kerusakan cairan tubuh. Nah, itu terapi nutrisi yang cocok seperti apa? Yang cocok bagaimana? Yaitu tentunya basai kulit yang kering dengan buah pir, apel, jeruk, keprok, susu kedelai, tahu, susu, gandum, tomat, santan, anggur, kacang tanah dan kacang pinus. Intinya makanan yang makanan yang berunsur yin, karena yin itu adalah nutrisi. Jadi makanan yang berunsur yin yang tinggi nutrisinya atau superfood itu bagus sekali, seperti yang tidak tertulis umpamanya nanti banyak kan ya, seperti alpukat. Nah, itu bisa boleh dikonsumsi. Akumulasi cairan tubuh selanjutnya adalah disfungsi yang berikutnya adalah akumulasi cairan tubuh. Akumulasi atau penimbunan atau penumpukan. Kelembapan yang disebabkan oleh defisiensi Ci limpa, Ci paru atau Ci ginjal atau ketiga organ tersebut, itu mengakibatkan akumulasi cairan tubuh. Jadi cairan tubuh itu tidak leluasa bergerak, bertransformasi, tapi berubah menjadi dahak, dan dahak itu akan semakin lama akan semakin menimbun, sehingga ada benjolan, sehingga ada lipoma, sehingga ada tumor, sehingga ada kanker. Itu berawal daripada terakumulasi cairan tubuh. Jadi fungsi limpanya melemah sehingga tidak bisa bekerja sebagai mentransformasikan, merubah, sehingga muncullah yang disebut dahak, sehingga terjadi kelembapan dan muncullah yang disebut dengan dahak. Terapi nutrisi yang diberikan adalah suplemen jaringan limpa terutama dengan sereal, beras, adas, kentang, dan madu. Itu sumber-sumber energi semuanya, sehingga biar energinya meningkat. Fungsi daripada limpa itu sebagai sebagai transformasi dan transportasi, menyampaikan makanan, transportasi dan transformasi, merubah cairan untuk berubah menjadi bentuk yang lainnya, yaitu bisa bekerja dengan optimal sehingga tidak terjadi sumbatan, tidak terjadi kelembapan atau sumbatan yang terakumulasi sehingga menjadi dahak. Organ paru, limpa, dan ginjal. Jadi kalau pola akumulasi daripada cairan tubuh itu kalau yang terganggu pada organ paru-paru, maka edema di bagian atas tubuh, wajah dan tangan. Kalau tangannya bengkak-bengkak, wajahnya bengkak-bengkak, ya kan, itu sudah bisa dipastikan bahwa dahak terakumulasi di organ paru-paru atau ciao atas. Kemudian kalau bengkak di bagian tengah tubuh, perut, asites, atau ya punggung, itu ada benjolan-benjolan di perut, itu kan kadang ada yang grenjel-grenjel, perenggal-perenggal itu kan ya, itu bisa juga disebut dengan akumulasi cairan. Kadang-kadang kan kalau kita melakukan terapi kerokan itu bisa grok, gruk, geril, jendel. Nah, itu kalau di dalam kemungkinan, kalau di dalam hadis, di dalam bahasa modern itu perlengkatan fasia. Jadi kalau di TCM tidak begitu memandangnya, tapi ya itu disebabkan dengan fungsi daripada disebabkan karena kelembapan yang terakumulasi di dalam tubuh. Sedangkan kalau bengkak-bengkaknya di kaki, pergelangan kaki, di bagian tubuh, bawah tubuh, ya kan, nah itu sudah bisa dipastikan bahwa yang terganggu adalah
ginjalnya, sehingga ginjal tidak bisa berfungsi dengan optimal membuang cairan tubuh, sehingga cairan tubuh itu menumpuk sehingga kakinya bengkak-bengkak. Nah, kemudian terapi nutrisinya yang bagaimana, yang bagus sebaiknya adalah sebarkan kelembapan dengan bayam, barley, teh susu jagung, teh jagung, atau ya apa namanya, susu jagung lah ya. Jadi jagung yang di blender diperas itu keluar airnya, nah, itu susu jagung. Jahe, dandelion, dan susu kedelai itu bagus untuk pola yang kita kenal dengan akumulasi cairan tubuh. Kemudian selanjutnya adalah penyebab penyakit. TCM memandang kesehatan sebagai keseimbangan dinamis antara yin dan yang. Penyakit berkembang ketika keseimbangan ini terganggu, ketika terjadi ketidakseimbangan. TCM umumnya membedakan antara faktor patogen eksternal dan internal yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan yin dan yang. Jadi penyebab penyakit itu ada eksternal dan internal. Eksternal itu ya dari cuaca, dari iklim, dari serangan patogen, itu disebut dengan patogen. Seperti wabah, virus, itu patogen eksternal. Sedangkan patogen internal itu dikarenakan karena sistem kerja daripada organ itu kurang maksimal, tidak optimal, atau kelemahan organ-organ cangkuk, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan, kekurangan energi lah, kekosongan energi lah, kekurangan yin lah daripada organ-organ itu, sehingga muncullah penyakit internal. Atau kalau di dalam bahasa memakai bahasa istilah lain, istilah tetangga atau buku karangan yang lain, itu ada kita kenal dengan yang namanya PPL dan PPD. PPL itu penyebab penyakit luar, dan PPD itu penyebab penyakit dalam. Kemudian selain daripada itu, ada penyebab penyakit lainnya adalah kualitas konstitusi bawaan yang diwariskan atau Qing, konstitusi ibu selama kehamilan, dan peristiwa kehamilan, kelahiran, dan keguguran itu bisa menyebabkan penyakit. Jadi memang bawaannya itu memang sudah tidak janin bayi ini memang bawaannya sudah tidak normal dari orang tuanya, sehingga lahir dengan kecacatan, sehingga lahir dengan ketidaksempurnaan. Kemudian seperti itu. Atau bahkan tidak lahir tapi keguguran. Berikutnya adalah disebabkan karena diet, disebabkan karena salah diet. Jadi malnutrisi atau kelebihan, diet berkualitas rendah, diet tidak seimbang, kebiasaan makan yang buruk. Kebiasaan makan yang buruk itu ya makan terlalu banyak, makan tidak tepat pada waktunya. Nanti ada diceritakan di bab-bab selanjutnya, sehingga mengganggu tidak optimalnya kerja organ pencernaan seperti limbah lambung, sehingga tidak menghasilkan kuci tidak bisa dihasilkan karena kurang bisa mengekstrak sari makanan yang berasal dari makanan yang dimakan. Nah itu, jadi kalau kita berbicara diet sekarang ini kan banyak viral, diajarkan diet macam-macam. Ada vegetarian, makanannya sayur tok, buah tok, enggak makan yang lain. Nah itu kalau saya di grup saya kasih tulisan biar pada penasaran, pemurtadan gitu. Jadi TCM tidak seperti itu memandangnya. Jadi itu dia tidak
benar kalau makannya hanya sayur dan buah. Karena apa? Unsur daripada sifat termal daripada sayur dan buah itu kan dingin, sehingga semakin lama semakin mendinginkan perut, dan akhirnya jatuhlah yang namanya sakit mendadak. Kemudian ada yang lagi viral itu, kalau vegetarian itu udah lama ya. Sekarang yang lagi viral itu diet keto. Jadi saya tidak tidak menjelek-jelekan atau tidak antipati diet keto, tapi berdasarkan ilmu dietetika Cina atau ilmu nutrisi TCM ini, itu salah besar. Jadi kalau tiap hari kita makannya lemak gitu ya, itu salah. Adapun sebagian orang meyakini dan menurut mereka badannya jadi tambah segar dan segala macam, saya enggak tahu karena saya enggak mengikuti, tapi saya sendiri sudah meyakini bahwa itu keliru, itu tidak benar, dan semakin lama nanti semakin akan membuat salah satu organ akan merasakan efeknya, akan kelelahan, akan seperti dikasih beban yang berat untuk bekerja yang daripada organ yang lainnya. Ya, yang dimakan kan lemak-lemak saja. Kenapa? Karena biar tidak gulanya tinggi, biar tidak diabetes lah. Sebenarnya itu bukan masalah nasinya. Nasi tidak dimakan tidak dimakan biar tidak diabetes atau biar gulanya tidak tinggi, itu keliru. Karena memang pola hidup kita yang salah. Kemudian pola makan yang salah. Nah, itulah yang menyebabkan tidak optimal fungsi daripada kerja pankreas, kerja limpa, atau mengalami kelemahan limpa. Di dalam TCM disebutnya kelemahan limpa lambung. Nah, sehingga tidak bisa menghasilkan sari makanan yang bagus, tidak bisa menghasilkan cairan cinye yang normal, tidak bisa merawat dari cacing. Akhirnya ya semuanya sakitnya kemana-mana, akhirnya komplikasi kan gitu. Kemudian penyebab penyakit lainnya yang nomor 3, yang ketiga adalah gaya hidup yang tidak seimbang, terlalu banyak bekerja, stres, ketegangan fisik, mental, emosi, kurang olahraga, dan masalah seksual. Masalah seksual itu apa? Ya over seksualitas. Jadi maunya tiap hari 2 kali 3 kali, entah itu si lelaki ataupun perempuannya. Itu kalau seksual itu terlalu sering, itu juga tidak bagus, karena kan itu kan membuang sperma, pada laki-laki membuang sperma, mengeluarkan sperma, padahal sperma itu bisa diibaratkan seperti cing. Jadi itu nanti akan terkuras cingnya, sehingga ya kalau namanya terkuras ya tiba-tiba bisa pikun, tiba-tiba bisa ya macam-macam banyak lah ya. Karena apa? Karena kekurangan cing tadi. Ngerawatnya tidak, memeliharanya tidak, tapi digunakan terus. Akhirnya kalau istilahnya motor itu turun mesin, istilahnya sepeda motor atau mobil itu kekurangan oli, akhirnya mogok, akhirnya macet. Nah, terjadilah turun mesin. Selanjutnya adalah trauma, pernah kecelakaan, pernah disakiti, pernah dipukul, pernah mau dibunuh. Nah, itu menjadikan sakit, akhirnya menjadi seorang penakut, menjadi seorang lupa saya, pokoknya seperti memiliki gangguan mental lah dengan kejadian yang pernah dialaminya. Kemudian parasit, virus, bakteri, yaitu menyebabkan terjadinya penyakit. Dan yang terakhir adalah kesalahan pengobatan. Jadi zaman dulu pun ada disebutkan kesalahan pengobatan atau malpraktek. Jadi malpraktek di sini
setelah dibekam malah pingsan, setelah dibekam malah pusing, nggak kuat, cepat capek, atau setelah dikerok diguasa tubuhnya biru-biru, setelah dikaping bengkak, umpamanya seperti itulah ya. Jadi makanya sebagai praktisi ya harus hati-hati karena sering terjadi malpraktek. Sering terjadi malpraktek entah karena memang takdir, qadar, atau memang kurangnya ilmu daripada si terapis. Faktor atau hambatan bioklimatik eksternal. Ini ada faktor atau hambatan sebab iklim ya. Iklim itu sama termasuk menjadi penyebab penyakit. Tergantung pada sumber yang digunakan. Hambatan sinonim pilun atau iklim yang merugikan meliputi. Jadi iklim yang merugikan itu meliputi yaitu hambatan angin, hambatan dingin, maksudnya lembab, panas, dan kekeringan. Jadi pengaruh iklim luar itu sangat berarti kepada kesehatan kita. Tentunya di iklim-iklim yang ekstrim. Seumpama di daerah yang ada badai angin, ada suatu tempat itu yang wanginya itu memang kencang sekali ada. Ada di daerah itu yang terkenal dengan dingin seperti contohnya adalah Tibet. Tibet itu surga yang tertutup, istilah orang Cina memberi nama karena orang itu tidak mau ke surga, ke Tibet karena saking dinginnya. Jadi saking dinginnya sehingga pada akhirnya orang seperti terpenjara, terisolasi di Tibet. Jadi hidup depan belakang atas bawah semuanya adalah salju, semuanya adalah gunung es. Kita tinggal bersebelahan dengan gunung es. Kita hidup sama hewan-hewan yang tinggal di daerah salju seperti beruang atau apa ya, seperti itu. Itu bisa menyebabkan sakit. Nah, maksudnya apa? Seumpama kita ini ya, seumpama ada teman yang namanya Abdul. Nah, Abdul ini orang Arab. Dia kan tinggal di daerah panas, lahir besar di daerah panas. Kemudian dapat tugas kerja di daerah yang dingin. Langsung dia sakit, dia ngedrop. Sama seperti di lingkungan kita, orang Jakarta. Nah, ini orang Jakarta ya daerahnya panas, atau tempat saya lah orang Semarang. Dari orang Jakarta ini entah liburan, entah ada keperluan ke Bandung. Pada saat itu memang musim dingin, musim hujan dingin sekali di Bandung, nggak kuat, langsung sakit, langsung asmanya kambuh, langsung alergi, gatal-gatal, susah tidur dan segala macam lah. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian hambatan atau kemudian lembab. Jadi lembab itu negara yang lembab seperti negara kita. Nah, seperti negara ini negaranya lembab sehingga kebanyakan penyakitnya penyakit lembab. Nah, gitu guys, penyakit lembab. Terus kalau di dalam medis itu asam lambung, itu banyak dialami warga orang Indonesia. Kemudian di iklim luar, di daerah yang panas seperti Arab Saudi itu ada yang namanya penyakit apa ya, sengatan matahari, pusingnya sampai kayak terasa tajam sekali. Atau kalau yang dingin, kalau apa namanya, darah bergejolak panas, seperti itu. Sudah iklimnya panas, makanannya panas-panas, kambing ya, makanya harimnya banyak, itu biasanya seperti itu. Kemudian kekeringan, ya, ini kalau di daerah yang sangat kering itu ya tentunya kalau yang sudah biasa di daerah lembab, daerah dingin, terus pindah ke daerah kering itu kalau menurut saya ya, itu di
di Pulau Madura itu kalau menurut saya itu daerahnya kering karena di sana tandus ya menurut saya ya. Itu mohon maaf ini apakah benar atau tidak, barangkali ada peserta pelatihan yang asli orang Madura. Jadi kalau menurut saya tuh di sana itu panas dan kering. Tapi tidak tahu kalau sekarang karena saya pernah ke Madura 10 tahun ya 10-15 tahun yang lalu ya 10-15 tahun yang lalu karena pada saat itu saya sempat mencari rezeki kerja kayu. Jadi di dunia perdagangan kayu itu banyak saudara-saudara kawan-kawan kita yang berasal dari Madura. Hambatan ini sering terjadi bersama dengan menyerang tubuh dengan memasuki saluran dan menyebabkan penyakit luar. Misalnya angin dingin dapat menyebabkan flu. Di banyak iklim belahan bumi utara, angin dingin dan lembab adalah salah satu faktor patogen eksternal yang paling umum, sudah biasa umum. Untuk mengantisipasi itu bagaimana? Untuk mengantisipasi itu adalah ya makanan minuman nutrisi yang melawan angin dingin seperti jahe, bawang, ronde, seperti itu, bajigur, apalagi kalau di Jepara itu ada yang namanya minuman, barangkali ada orang Jepara, saya pernah di Jepara juga, jadi ada minuman yang disebut adon-adon coro. Pada saat itu pikiran saya jelek, coro itu, kalau coro itu kan hewan ya, kecoa itu coro itu kan, kalau di tempat saya Semarang itu hewan yang ya seperti ya hewan yang sering di tempat-tempat kotor juga salah satunya. Kok dijadikan minuman, bagaimana? Oh ternyata bukan, ternyata adon-adon coro itu dari kelapa muda yang dimasak dengan jahe panas dan dikasih herbal lainnya ya, seperti adas, seperti cengkeh dan segala macamnya, sehingga begitu diminum itu langsung badannya kemeringat segar. Itu kalau di Jawa Barat ada bajigur, ada apa lagi di Bandung itu ada banyak ya, saya lupa jadinya. Seperti itu kira-kira sehingga kita terjaga, sehingga kita tidak sampai mengalami sakit dikarenakan serangan faktor iklim angin dingin. Gangguan angin yang disebabkan oleh hembusan angin yang berenergi yang dan muncul secara tiba-tiba, seringkali berfungsi sebagai semacam pembawa untuk mengangkut dingin atau panas ke lapisan luar tubuh, dan ini melukai lapisan luar, terutama saluran yang di bagian atas tubuh. Gejalanya bersin, menggigil, pilek, demam, nyeri sendi, sakit kepala, tidak suka angin dan dingin, perubahan gejala secara tiba-tiba. Seperti itu. Jadi bisa menyebabkan sakit. Terapi nutrisinya adalah pengusiran angin atau angin dingin. Itu untuk masuk angin bumbu pedas, terutama jahe, daun bawang, bawang putih, ketumbar, dan teman-temannya seperti cengkeh, merica, seperti itu guys. Untuk angin panas, bawang seledi, terong, air kastanya, teh hijau, semangka, itu bisa untuk menjaga keseimbangan dari serangan patogen eksternal yang disebut gangguan atau hambatan angin tadi. Pengusiran angin atau angin dingin itu untuk masuk angin, untuk panas angin. Jadi kita biar nggak masuk angin, intinya seperti itu. Jadi dibikin teh hijau, panas-panas, diseduh dengan gula merah atau gula batu, terus terus bersendawa, gitu ya. Dingin faktor patogen penting lainnya dengan kualitas dingin dibagi menjadi dingin eksternal dan internal.
Dingin eksternal yang disebabkan oleh paparan dingin eksternal musim dingin AC menghasilkan qi dan stagnasi darah dan memanifestasikan dirinya misalnya dalam rasa sakit yang tetap. Jadi dingin eksternal itu disebabkan paparan angin dingin atau musim dingin atau ruangan AC. Nah, itu bisa membuat kita sakit, bisa membuat kita drop. Dingin internal yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang dingin dan berlebihan atau penetrasi dingin eksternal yang dalam menyebabkan stagnasi qi dan darah serta melemahkan organ cang. Kalau dingin internal itu karena kebiasaan sering makan buah, makan sayur, makanan yang dingin, makanan yang berunsur yin sehingga lama-lama mendinginkan limpa, melemahkan limpa sehingga dingin badannya. Gejala pembekuan ekstremitas dingin dan dalam kasus dingin yang sangat dalam, nyeri sendi, radang sendi, gangguan pencernaan, diare, muntah, dan sakit perut yang membaik dengan kehangatan. Nah, semakin lama semakin membaik, prognosisnya bagus setelah mengkonsumsi hangat-hangat, makan yang panas-panas, sate, steak, itu seperti itu. Jadi kalau ini disebabkan diceritakan bahwa nyeri sendi itu di lutut itu ya nyeri sendi di lutut yang kata orang karena pengeroposan tulang, menurut medis ya, atau bla 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 ya, itu kalau di dalam TCM biasanya dikenal dengan serangan angin. Terapi nutrisi penyebaran dingin dengan bumbu pedas, jahe, daun bawang, bawang putih, ketumbar, cabai, lada hitam, adas, ayam, domba, alkohol yang beralkohol tinggi, minuman yang beralkohol tinggi itu bisa untuk menjaga atau mengantisipasi daripada terjadinya penyakit disebabkan karena faktor eksternal angin. Kemudian kelembapan adalah faktor patogen eksternal yang berasal dari kondisi cuaca lembab, lingkungan basah, dan pakaian basah. Secara internal, kelembapan terbentuk akibat disfungsi jaringan limpa. Jadi kelembapan itu bisa dikarenakan sakit yang dengan pola lembab, itu bisa dikarenakan cuaca di luar yang kita tinggali, daerah yang kita tinggali itu lembab, atau rumahnya memang lembab. Nah, rumahnya lembab, airnya ngerembes ke dinding, lantainya itu basah karena daerahnya itu lembab, seperti itu kan, sehingga bisa mengganggu terjadi asma, bronkitis, itu biasanya seperti itu kalau lembab itu. Nah kalau kalau tadi kan secara eksternalnya, kalau secara internalnya adalah kelembapan itu terbentuk dikarenakan disfungsi jaringan limpa atau kelemahan limpa. Jadi ketika menjadi kronis itu muncul sebagai gejala-gejala lendir, dahak, dahaknya banyak, bahkan berubah menjadi benjolan. Penyakit lembab memiliki karakter yin yang menonjol dengan kualitas seperti berat, lengket, bengkak, melambatnya aliran qi normal, dan kecenderungan penyakit jangka panjang. Nah, lembab ini adalah tergolong daripada berkarakter yin yang sangat kuat, dengan kualitas yang seperti berat, lengket, bengkak, melambatnya aliran qi normal, dan kecenderungan penyakit jangka panjang. Nah, lembab ini biasanya rodok ndablek, sulit diatasi lembab itu. Jadi kalau panas didinginkan gitu ya mudah, tapi kalau lembab itu biasanya lebih sukar, dan juga biasanya terjadi pada orang yang sakit kronis. Nah, itu ada pada lembab. Gejala kelelahan kronis, rasa berat di kepala dan anggota badan, pusing, edema, dyspnea, sesak napas, sesak di dada, dan gejala perut seperti kehilangan nafsu makan, mual, muntah, diare. Cuaca lembab sering dikaitkan dengan memburuknya gejala. Nah, seperti itu kalau penyakitnya lembab.
Jadi bisa karena iklim cuaca lembab. Nah, makanya di tempat kita itu kan Indonesia itu termasuk di daerah yang lembab. Nah, sehingga rata-rata penyakitnya ya sindromnya lembab. Lembab itu sesuatu yang susah untuk diajak kompromi, kira-kira begitu. Terapi nutrisi yang benar untuk kasus kelembapan ini adalah menghilangkan dan mengeringkan kelembapan panas, kacang hijau, susu kedelai, dandelion, teh sutra jagung, ya teh jagung tadi, rumput laut. Dengan kelembapan biasa atau kelembapan dingin atau barley, millet, jahe, ikan mas, teh hijau. Sama kalau teh hijau ini bukan kacang hijau ya, teh hijau. Nah, jadi kalau untuk kelembapan biasa atau kelembapan dingin itu ya barley, millet, gandum itu ya, jenis-jenis gandum, jahe, ikan mas, dan teh hijau. Kelembapan biasa. Jadi setelah minum teh hijau atau dicampur jahe gitu ya, nanti terus biasanya dahanya keluar langsung itu kan keluar karena itu paru-parunya dikuatkan, ditonifikasi sehingga bisa mengeluarkan dengan sendirinya dahak yang ada di paru-paru. Selanjutnya adalah panas. Panas merupakan faktor patogen yang bersifat yang. Jadi panas di sini adalah faktor patogen yang bersifat yang. Karena panas memiliki kecenderungan untuk naik, hal itu terutama mengganggu bagian atas tubuh. Panas mengering dan merusak yin. Panas itu mengeringkan, merusak yin. Itu juga merusak darah dan cairan tubuh dan berdampak pada roh sen. Sehingga kalau darahnya berkurang, sennya itu terganggu, rohnya itu terganggu, jiwanya terganggu. Jiwanya sudah gelisah, jiwanya penasaran. Karena darahnya sudah terkuras habis karena panas tadi. Gejala gelisah, lekas marah, gugup, gangguan tidur, insomnia, hiperaktif, delirium, demam, haus, mulut dan bibir kering, memerah, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Nah, terapi nutrisinya adalah bersihkan panas dan dinginkan, juga lembabkan karena sudah menguras yin atau mengeringkan. Jadi selain dibersihkan panasnya, dengan didinginkan juga dilembabkan. Mengisi cairan tubuh dengan tomat, dandelion, mentimun, semangka, gandum, tahu, kacang hijau, kecambah, jeruk, limon, pisang, buah kiwi, udang, karang, kelinci, garam, teh hijau, dan yogurt. Nah, itu untuk panas. Jadi cocoknya yogurt. Jadi seperti anak kecil, anak kita itu ketika demam, sakit panas, dan sindromnya panas, nggak usah diminumi macam-macam seperti amoxicillin lah, paracetamol lah. Cukup dengan teh hijau, cukup dengan yogurt plus madu. Nah, itu tiap madu itu tiap 1 jam, tiap 2 jam diminumkan, itu sudah meningkatkan kekebalan tubuhnya alami sehingga dia akan cepat reda panasnya. Atau diminum yogurt itu sudah enak, itu diminum yogurt, perutnya adem, besok tidur, bangun itu sudah fresh, bangun sudah sehat walafiat. Kekeringan adalah faktor yang dan sering muncul bersama dengan panas. Bagaimanapun memainkan peran yang lebih signifikan. Sering muncul bersama dengan panas.
Panas bagaimanapun memainkan peran yang lebih signifikan. Jadi kita megangnya panasnya dulu. Kekeringan merusak paru-paru dan merusak yin dan cairan tubuh. Gejala kulit kering dan bersisik, bibir pecah-pecah, batuk kering, air liur sedikit, haus, sembelit, dan eksikosis. Nah, itu kekeringan. Jadi kita fokus ke kekeringan disebabkan apa? Disebabkan panas. Terapi nutrisi, basahi dan isi kembali cairan tubuh dengan buah pir, pisang, semangka, jeruk, keprok, susu kedelai, tahu, gandum, kacang tanah, madu, susu sapi, mentega, dan yogurt. Nah, susu sapi itu ada yang mengatakan dingin, ada yang mengatakan netral. Tapi kalau di sini, kalau di yang saya pelajari itu susu sapi itu dingin. Tapi kalau susu kambing dia hangat. Kalau susu kuda dia itu panas. Ya, jadi tetap dikonsumsi karena tujuannya untuk mengembalikan cairan tubuh. Untuk yang mendinginkannya ya yogurt itu sifatnya dingin. Jadi seperti panas lambung, ya panas lambung, atau dalam bahasa medis disebut gastroenteritis atau asam lambung, itu diminumi yogurt itu langsung bisa membantu seketika itu juga. Faktor internal 5 pikiran atau emosi wuxi. 5 pikiran adalah kegembiraan, kemarahan, kecemasan, pikiran, dan ketakutan. Kelebihan atau kekurangan emosi merusak kesehatan dengan menghasilkan reaksi spesifikasi di organ cangfu pada tubuh. Ketidakseimbangan emosional yang berkepanjangan dapat menyebabkan disfungsi organ yang serius dan dalam. Tindakan diet dapat membantu dengan mendinginkan. Tindakan diet dapat membantu dengan mendinginkan atau menghangatkan organ dengan emosi yang sesuai. Misalkan jaringan, misalkan kesedihan itu adalah emosi daripada organ paru-paru. Kesedihan atau pikiran sedih dan kecemasan merugikan paru-paru. Ketakutan merusak ginjal. Kemarahan dan mengamuk merusak hati, merusak liver. Kegembiraan atau stres yang berlebihan membahayakan jantung. Jadi jantung itu emosinya bahagia. Untuk jantung supaya sehat ya kita harus bergembira. Tapi kalau bergembiranya itu kebablasan, over, itu jantung bahaya. Bisa tiba-tiba umpama ada cerita kan ya, dapat kabar, dapat petisi dari dekret dari kaisar bahwa akan dijadikan perdana menteri. Saking senengnya itu malah jantungnya mati, malah jantungnya tidak berdetak sehingga mati. Kemarahan juga seperti itu. Emosi kemarahan itu yang terlalu over itu merusak liver. Tapi kita butuh marah, kadang-kala kita butuh marah. Jadi ada sebuah cerita di dalam sejarah teori TCM itu ada seorang kaisar yang sakitnya itu tidak sembuh-sembuh, dan kaisar ini menjadi kaisar yang pendiam. Sudah berganti-ganti tabib, akan tetapi tidak menunjukkan prognosa yang bagus. Tetap saja seperti itu, tingkah lakunya pendiam. Kaisar kok pendiam, kaisar kok nggak mau kerja, kan aneh, kan lucu. Makanya ini sakit, ini harus disembuhkan. Tibalah ketika ada seorang tabib yang dipanggil. Kemudian tabib ini membuat jengkel si kaisar, dan kaisar itu marah sehingga mewajibkan si tabib ini untuk dipenggal, untuk dibunuh sebagai gantinya karena sudah berbuat marah. Tapi setelah melakukan eksekusi, si tabib itu yang sudah berhasil membuat marah itu mati. Ternyata sang kaisar ini sembuh dari sakitnya. Sang kaisar ini sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa
bersendagura, bekerja. Nah, begitu ceritanya. Jadi hanya butuh marah saja. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ini bisa digunakan praktisi untuk untuk melakukan saran atau terapi kepada pasien. Tidak semata-mata harus dikasih obat, dikasih herbal, dikasih nutrisi ya sebagai saran saja. Karena apa? Ya itu tadi, karena kesedihan yang terlalu panjang sehingga sampai terjadi sakit asma, bronkitis, padahal asal muasalnya itu sedih terus. Nah, sedih karena ya kesedihan itu kita nggak tahu kenapa. Nah, ketakutan. Jadi kadang kita harus berani. Ya. Kalau tidak, jadi emosi ginjal kita tidak akan bagus, tidak akan baik. Makanya kalau ketakutan, nah, itu merusak ginjal. Khawatir, merenung, dan pikiran berlebihan aktivitas mental membahayakan limpa. Jadi terlalu banyak khawatir, terlalu banyak berpikir, nah, itu membahayakan limpa. Ya, berpikir senormalnya berpikir, senormalnya merenung, sewajarnya khawatir. Tapi khawatir yang berlebihan, nah, itu membuat limpa menjadi lemah, sehingga apa? Kurang nafsu makan, sehingga apa? Setelah berangkat kerja selama seminggu dinas kerja, setelah pulang itu malah badannya lemes, tidak nafsu makan dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan organ limpa. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi 5 emosi. Nah, ini sangat berarti sangat berhubungan sekali dengan organ cangkul, sehingga kita pun bisa melakukan diagnosa yang benar dan akhirnya memberikan terapi yang tepat hanya dengan menghilangkan rasa takutnya, mengurangi rasa kegembiraannya, ya kan, umpama Bapak ini di dalam melakukan diagnosa wawancara itu bercerita kan, biasanya orangnya bercerita hidupnya senang-senang, foya-foya, makan enak sana sini. Kalau orang yang tidak punya kan paling nyewanya mobil untuk nyewanya mobil untuk beraktivitas, untuk pergi kemana, ini kemana. Lah dia itu nyewanya kapal pesiar. Nah, hidup senang-senang di kapal pesiar dengan kehebohan duniawi. Nah, sehingga tapi punya sakit, punya keluhan yang orang lain tidak tahu. Nah, akhirnya entah tiba-tiba pingsan, karena jantungan kan, tiba-tiba sering jantungan. Makanya tadi sudahlah Pak, dinasihati, Bapak sudah tua, Bapak semakin uzur, ingat akhirat. Daripada uang dibuang-buang, daripada uang diambur-amburkan, banyak bersedekah, bangun masjid, bantuan yayasan yatim piatu. Itu tiba-tiba nih ketemu itu setelah 5 tahun setelah saya datang ke Bapak dan Bapak bantu dengan nasihat-nasihat yang baik, saya tidak pernah lagi Pak jantungan. Lah seperti itu bisa menjadi obat, bisa menjadi saran untuk memberikan saran ya kepada pasien dan menjadi jalan dalam menuju kesembuhan orang tersebut. Jadi TCM itu ilmunya banyak, kita bisa mengutak-atik yin-yang, kita bisa berpedoman pada 5 unsur, kita bisa berpedoman pada emosi atau 5 emosi dasar, 7 emosi dasar. Kalau di tempat lain ada yang mengajarkan 7 emosi dasar, tapi kalau materi nutrisi ini ada 5 karena sesuai dengan organ cangkul. Organ cangkul itu kan ada 5 organ berpasangan. 5 organ berpasangan sehingga dikenal dengan 5 emosi.
Jadi seperti itu. Semakin menarik yang dibahas di dalam pelatihan ini. Ikuti terus video-videonya dari awal sampai terakhir agar tidak gagal paham, agar bisa mengerti mendalam. Jangan sampai gagal paham terus bertanya di grup diskusi padahal sudah dijelaskan di video-video penyampaian materi nutrisi TCM. Cukup di sini, lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah.